Lihat tenaganya nendang banget ya. Wih, uh, ini sih tenaganya gokil bro. Dia 160 cc dengan frame ESAF Enhanced Smart Architecture Frame untuk cornering ya enak. Untuk nanjak juga. Uh, gila tenaganya. Gua kontes rem ya. Wih. Oke teman-teman, jadi setelah kita sudah mereview ya tadi untuk Honda Stylo 160, sekarang kita lagi-lagi diberikan kesempatan untuk tes ride Honda Stylo 160 ini. Untuk spesifikasinya memang mirip dengan Honda Vario 160, tapi kita perlu tahu ya seperti apa karakter dari mesin dan CVT untuk Honda Stylo 160, karena pasti walaupun identik ada perbedaan ya antara motor-motor ini. Dan gue penasaran seperti apa. Langsung aja kita akan test ride. Aduh, ngos-ngosan aja. Halo teman-teman. Setelah kita review Honda Stylo 160 ya, sekarang kita akan tes ride motor ini. Dan ini dalam kondisi agak-agak hujan teman-teman. Jadi ini gue pakai kayak pelindung gitu, tapi kagak muat ya. Udah, oke. Ya udahlah, gini aja lah. Oke, ini Honda Stylo 160. Gue penasaran banget sih sama akselerasinya, karena ini motor 160 cc ya teman-teman. 160 cc tentunya secara mesin pasti ini lebih bertenaga ya kalau kita bandingkan sama Scoopy ataupun sama Genio ya. Oke, kita lihat secara posisi duduk. Ini nggak usah pakai dah. Oke. Wah, ini kalau kita lihat tenaganya nendang banget ya. Wih, gila. Uh, ini sih tenaganya gokil bro. Jadi motor ini kan 160 cc ya. Dan dengan frame yang sama dengan Vario 160. Jadi dia 160 cc dengan frame ESAF Enhanced Smart Architecture Frame, yang mana memang dia lebih ringan, lebih rigid juga ya teman-teman ya. So, secara tenaganya teman-teman bisa lihat. Gua akan coba rasakan dulu selama 1 lap. Ya, dia punya ground clearance yang lebih tinggi dibanding Vario 160. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya, di depan ini seperti apa untuk ground clearance-nya. Dan untuk sayangnya ini saat keadaan setelah hujan, jadi agak-agak becek. Gue nggak berani ngegas terlalu dalam karena ini bannya ya kita tahu lah kalau ban motor standar ya. Tapi secara singkat sih untuk belok-belok ini agile ya bro. Dengan kombinasi rangka ESAF plus ban yang ya besar ya, depan ukuran 110/70, belakang 103/70. Secara untuk belok-beloknya itu dia agile banget. Ini cukup berasa untuk cornering ya, enak. Untuk nanjak juga super ini tenaganya. Akselerasi buat gue yang beratnya 115 kilo aja ini bisa sangat baik ya kalau menurut gue ya. Nih teman-teman harus lihat untuk ini speed bump ya memang masih berasa sih. Gue akan coba untuk akselerasi ya teman-teman ya. Kita lihat 1 2. Gila tenaganya. Uh, gue bisa bilang tenaganya lebih enak dibanding Vario 160 teman-teman. Ini ada kemungkinan juga dari segi ringnya, dia pakai ring 12. Jadi secara tenaga dia lebih enak dibanding Vario 160. Dan kalau gue duduk di motor ini juga berasa lebih enak sih dari Vario 160, karena ya teman-teman bisa lihat nih, decknya dia tidak mentok seperti kalau gue pakai Vario 160 ya teman-teman ya. Nah, kita rasakan lagi untuk belok-belok, karena dia punya mesin 160 cc dengan rangka yang tadi kita bilang juga sini sudah ESAF ya. Memang dibalik pro kontranya, kita harus akui bahwa ESAF ini adalah rangka yang ringan, menyumbang agility dan rigidity yang bagus untuk motor-motor yang menggunakan rangka tersebut. Gitu ya. Oke, kita coba untuk nikung-nikung lagi. Wish. Ya ini kalau nggak hujan sih udah gua gesek-gesek nih. Footstep ya. Oke, jadi tadi kita juga udah lewat ke speed bump dan nggak gasruk ya teman-teman. Oke, ini sih buat harian enak ya. Buat harian enak. Jadi teman-teman mungkin harus rasain dulu. Tadi mungkin banyak yang bilang decknya kayaknya kurang nyaman. Nah ini gue udah buktiin buat gue yang 180 ini decknya sudah oke nih kalau menurut gue. Nah ini untuk tanjakan.
Untuk digas juga dia responsif sekali ya. Sayangnya tidak ada RPM di sini, jadi kita tidak bisa kontrol ya untuk penggunaannya seperti apa. Nah ini speed bump pelan, aman. Coba kita agak kencang, aman. Ya walaupun memang suspensinya agak keras ya, agak keras kalau menurut gue ini suspensinya. Wajar sih memang kalau untuk motor-motor kayak gini dia kalau empuk malah justru nanti jadi ngeloyor kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin kalian bisa ganti pas apa namanya stok yang lain, kayaknya sih pasti lebih bokeh sih gitu. Saya coba agak kencang. Wih, akselerasinya gila. Uh, dan rem ABS-nya kita tes ya teman-teman ya. Ini agak licin. Tidak ada ngepot sama sekali, jadi rem ABS-nya bekerja dengan cukup baik. Kita akan coba untuk sedikit lebih agresif. Tapi gue jujur ngeri sama bannya sebenarnya sih. Untuk motornya sendiri gue kayaknya sih so far nggak ada komplain. Mungkin nanti gue perlu tes harian nih teman-teman. Ini untuk postur gue udah pas banget sih. Even gue tingginya 180. Tapi memang ya decknya dia nggak seluas motor-motor misalnya kayak PCX ya. Atau memang decknya walaupun memang decknya tidak begitu luas sih teman-teman. Tapi so far ini masih cukup nyaman posisi duduknya untuk gue yang tingginya 180 cm. Oke. Ya. Oke. Tenaganya mantap ya. Dan di sini elegan sekali di bagian depannya ada aksen-aksen aluminium seperti ini. Ini sih gue penasaran top speed sih. Tapi kalau menurut gue dengan tarikan bawah seperti ini bisa dengan mudah mencapai 90 atau 100 km per jam bahkan dengan berat seperti gue. Gue akan tes dari sini ya. Gue akan tes remnya. Wih, tanpa spin nih. Tanpa spin benar-benar teman-teman ABS-nya. Ya belakang memang belum ABS, jadi belakang masih nge-spin. ABS-nya masih single channel. Tapi depannya ABS-nya bekerja dengan sempurna. Oke, mungkin nanti gue akan ke putaran kedua ya. Tapi so far ini kita sudah mengetes seperti apa Honda Stylo 160 ini untuk digunakan. Tadi ya ada beberapa circumstances di sana, ada belokan ya, terus ada lurusan juga tadi, dan ada tanjakan, ada speed bump juga. Jadi kurang lebih sudah bisa merepresentasikan untuk kita berkendara harian. Oke teman-teman, jadi gimana review gue soal Honda Stylo 160 ini? Oke, jadi gimana menurut gua soal kesimpulan setelah test ride Honda Stylo 160 ini? Di balik pro dan kontra, penggunaan rangka ESAF cukup signifikan dalam mereduksi bobot motor, sehingga performa mesin 160 cc-nya terasa nendang banget bro. Begitu pula dengan handling dan agility-nya terasa cukup, dibantu dengan ban gembul diameter 12 inch dengan ban besar tersebut. Mesin 160 cc-nya juga terasa effortless untuk mencapai kecepatan 80 km per jam. Buat stop and go juga lumayan. Surprisingly, walaupun decknya terlihat sempit, namun dinaiki oleh orang yang tinggi dengan 180 cm kayak gue, motor ini masih cukup nyaman dan nggak mentok. Sayangnya, rem ABS motor ini hanya single channel, di bagian depan aja, sehingga masih ada potensi ngesot walaupun rem ABS bagian depan memang sudah oke kerjanya. Lalu untuk joknya juga terasa cukup keras. Sayang sekali mengingat ini motor retro modern yang seharusnya joknya sih empuk ya. Sok belakangnya juga terasa cukup keras. Mungkin bisa dimaklumi untuk mensiasati agar nggak jeduk saat boncengan. Sayangnya pas sesi test ride gue nggak bisa ngerasain gimana rasanya bawa motor ini saat di kondisi jalanan bumpy dan jalanan yang rusak ya. Karena di menu test ride dari Honda Stylo ini tidak ada jalanan rusak sama sekali. Biasanya kalau soal desain sih soal selera. Gue pribadi suka di bagian depan, tapi untuk bagian belakangnya memang agak kurang sih menurut gue. Masih berasa banget Genio dan Scoopy-nya. Walaupun lampu remnya gue suka. Plus, balik lagi ke rangka, AHM juga udah menjamin garansi rangka 5 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Jadi, gimana menurut kalian? Silakan. Mungkin bisa jadi pertimbangan bagi kalian untuk yang sedang mengincar motor Neo Retro dari Honda ini. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Baca juga blog gua di indoret.com. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.